Great, good morning. Tema pagi hari ini adalah When the heart can no longer resist love, who Jesus really is. Ya, ketika hati tak lagi bisa menolak kasih, siapa sebenarnya Yesus itu? Alright, ada banyak orang yang menolak Yesus bukan karena mereka tahu siapa dia, tapi karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal dia. Ya, mereka dengar nama Yesus dan langsung menutup hati mereka, padahal hati mereka sendiri sedang berteriak, tolong aku butuh jawaban. Dan kebenaran yang indah adalah ini, ya. Yesus tidak menolak orang yang menolaknya. Ia tetap mengetuk pintu hati mereka dengan sabar. Bayangkan seseorang yang berdiri di depan pintu rumah Anda, ya, membawa hadiah besar dengan senyum yang tulus, tapi Anda menolaknya karena Anda pikir, pasti ada maunya ini orang. Begitulah banyak orang kan memperlakukan Yesus seperti itu, padahal hadiah itu adalah keselamatan kekal. Ya, grace is a gift, not a trade. Ya, kasih karunia adalah hadiah, bukan transaksi. Ya, ada seseorang pria yang keras menolak Yesus. Ya, ia sering berdebat, mencari-cari alasan untuk menyangkal iman orang Kristen. Namun suatu malam anaknya sakit. Ya, sakit keras ya. Ia sudah berdoa dengan caranya, tapi ternyata tidak ada hasil. Dalam keputusasaan ia berkata, Tuhan yang disembah orang Kristen itu, kalau engkau benar-benar hidup, tolong anakku. Malam itu, tanpa ia mengerti bagaimana kesudahannya, anaknya itu sembuh. Dan pria itu menangis, bukan karena anaknya sembuh, bukan, tapi karena ia menyadari bahwa Yesus mendengar doa orang yang bahkan belum mengenalnya. Sejak itu ia berkata, saya tidak lagi berdebat tentang siapa Yesus, karena saya sudah mengalami kasih-Nya. Wow, keren ya. Ya, ada juga yang lucu ya, tapi nyata. Seorang teman berkata, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi kalau lagi takut naik pesawat, yang keluar dari mulut saya cuman satu, Yesus tolong. Lucu kan? Tapi jujur ya, karena di saat genting, di saat darurat, hati kita tahu siapa yang harus dipanggil. Nama Yesus keluar bukan dari logika, tapi dari insting rohani, dari jiwa yang diam-diam tahu dialah Tuhan, dialah kebenaran, dan dialah keselamatan itu. Ya, mengapa Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat? Karena tidak ada manusia yang sanggup menebus dosa. Ya, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yohanes 1 ayat 14 menegaskan, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Allah sendiri yang turun menjadi manusia melalui Yesus Kristus, bukan supaya kita takut, tapi supaya kita mengenal kasih sejati. Karena hanya Dia yang suci, hanya Dia yang mati tanpa dosa untuk orang-orang berdosa, dan hanya Dia yang bangkit mengalahkan maut. Semua nabi, semua orang yang suci, ya, semuanya mati membusuk di tanah. Hanya Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kasih Allah lebih kuat dari kematian. Love didn't stay in the grave. Kasih tidak tinggal di kuburan. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Teman-teman yang terkasih, you can reject the message, but you cannot escape the truth. Engkau bisa menolak pesan itu, tapi tidak bisa lari dari kebenaran. Love never forces, it invites. Kasih tidak pernah memaksa, kasih itu mengundang. Jadi pesan moralnya, kebenaran tidak bisa dimatikan dengan argumen, dengan debat, ya. Karena kebenaran bukan ide, kebenaran adalah suatu pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus tidak datang membawa agama baru, tidak. Dia datang membawa relasi atau hubungan yang baru antara manusia dan Allah. Bagi siapapun yang menolak, Yesus tidak pernah menyerah. Dia tetap mengetuk, menunggu, memanggil dengan lembut, sebab kasih sejati tidak menyerah hanya karena ditolak. Jadi closing statementnya, teman-teman, mungkin engkau mendengar narasi ini dengan hati yang ragu. Mungkin Anda berkata dalam hati, saya belum siap. Tapi percayalah, Yesus tidak menunggu kesempurnaan Anda untuk mengasihi engkau. Dia sudah mengasihimu bahkan sebelum engkau mengenal Dia. Hari ini, ya saat ini, jangan lagi menunda-nunda. Buka sedikit saja pintu hati Anda dan biarkan terang kasih Kristus yang masuk ke dalam hidup Anda. Teman-teman, mari kita jujur, ya. Tolong jawab pertanyaan dengan jujur. 1. Apa yang sebenarnya membuat Anda menolak atau menunda-nunda untuk mengenal Yesus lebih dalam? 2. Apakah mungkin gengsi atau tradisi nenek moyang yang membuat Anda jauh dari kebenaran sejati? 3. Jika kebenaran itu membuat Anda bebas, apakah Anda siap untuk hidup dalam kebebasan itu? Terakhir, apa yang akan Anda lakukan hari ini jika Anda sadar bahwa Yesus sedang mengetuk pintu hati Anda? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak berhenti untuk mengetuk hati kami. Ampuni kami yang sering menolak, bukan karena kami tidak tahu, tapi karena kami takut dan gengsi. Lembutkan hati setiap orang yang Engkau kasihi, agar mereka berani menerima kebenaran dan kasih-Mu. Biarlah terang-Mu menembus setiap hati yang gelap dan membawa mereka pada keselamatan sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Jika video ini memberkati Anda, tolong bagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain, agar mereka juga diberkati. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.